Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Dwi Dayat dengan NIM 2109 036020. Saya berasal dari kelompok besar 3 dan kelompok kecil 3.6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menjawab soal pada modul 5 ini, yaitu pada soal nomor 1. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus terlebih dahulu membuka aplikasi AutoCAD-nya. Kemudian nanti akan muncul di bagian depan itu ada bagian start drawing atau new atau open, itu bisa kita pilih salah satunya. Setelah itu jika telah kita pilih maka akan muncul tampilan awal seperti ini. Seperti ada pada saya tampilkan saat ini. Nah, sebelum kita mulai membuat objek tiga dimensi, kita terlebih dahulu mengubah unitnya yang ada pada command window. Di sini kita bisa klik unit. Kemudian kita ubah bagian desimal, presisi, dan satuannya. Di sini udah benar, tipenya desimal, presisinya 0,00, dan satuannya adalah milimeter. Jika udah, kita klik OK. Langkah pertama adalah pada soal nomor 1 ini kita membuat sebuah garis persegi panjang dengan ukuran 160 dikali 88 mm. Kita buat 160, kemudian ke bawah 88. Ini sama lagi 160 juga sama 88 mm. Nah, jika udah maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian ini kita buat lagi garis bantu juga. Ini ke bawah kita buat sepanjang 16 mm ke bawah dulu. Kemudian ke kanan 148 mm, ke bawah 34 mm, dan ke kanan lagi 12 mm. Baik, langkahnya seperti ini. Kemudian kita akan membuat sebuah lingkaran, di mana lingkaran ini kita membuat garis bantu terlebih dahulu. Kanan sepanjang 38 mm, kita tarik ke bawah, ini sepanjang 50 mm, kanan lagi sepanjang 63 mm, dan kita tarik ke atas sama, yaitu 50 mm lagi. Nah, jika udah, maka kita bisa menggunakan circle diameter di sini dengan ukuran 38 dan 24 mm. Saya klik 38. Di sebelah juga langsung kita berikan juga 38. Ini 24. Dan ini juga sama, masih 24. Nah, jika udah, ini selanjutnya kita akan membuat fillet. Kita panggil komen fillet, kemudian R, yaitu radius. Kita masukkan nilai filletnya itu 25. Kita taruh di bagian sini dan sebelah sini, maka hasilnya seperti itu. Kita ulangi lagi fillet, radius 25. Kita gunakan lagi di sebelah sini. Nah, maka akan jadi seperti ini untuk bagian tampak atasnya. Nah, ini kita bisa hapus ya, garis bantu kita buat tadi. Oke, sudah. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat bagian tampak depan. Tampak depan ini ukurannya kurang lebih sama kayak tampak atas, cuma ada beberapa yang berbeda. Jadi kita buat aja di sini sebelahnya. Ini ke samping 160 mm juga sama. Kemudian kita tarik garis lagi, kita geser dulu. Ini kita tarik garis ini ke atas 28 mm. Kemudian sebelah kanan ini kita tarik lagi 76. Ini kita offset garis yang ini karena ini akan kita buat garis bantu juga. Offset ke sebelah kanan ini sepanjang 12 mm dan 6 mm. Seperti ini. Kita buat sini salah ya. Kita hapus dulu.
Nah, ini kita offset lagi sama. Kita offset lagi. Terus 12. Nah, seperti ini. Oke, jika udah, kemudian kita buat circle diameter lagi dengan ukuran 38 mm dan 63 mm di tengah-tengah ini yang telah kita buat garis bantunya tadi. Kita masukkan 63 nilainya. Kemudian yang kedua nilainya adalah 38. Nah, seperti ini. Jika udah, nah, kita tarik garis kiri 11 dari sini atau dari sini juga bisa. Ini kita buat garisnya. Kemudian orto yang terlebih dahulu, kita gunakan tan barang di sebelah mana. Oke, ya udah. Nah, maka tampilan akan seperti ini. Oh ya, ini kita bisa trim ya, yang nggak digunakan ini. Seperti ini kita trim aja. Nah, ini kita trim. Nah, oke, jika udah, tampilan seperti ini. Oh, ini kita hapus lagi. Ini kita buat garis di sebelah sini juga bisa. Ini ukurannya kita coba lihat 22. Nah, ini atas ini 22. Dan ke arah kanan ini. Oh, ini kita aktifkan auto modenya ya. Ke arah sini 22. Oh ya, ini kita belum menggunakan filletnya ya. Kita gunakan comment fillet radius lagi itu sebesar 12. Kita gunakan sebelah sini. Nah, oke, udah jadi itu filletnya. Nah, ini adalah hasil dari bagian tampak depan dan atas dari objek 3 dimensi yang akan kita buat. Baik, ini adalah tampilan dari hasil 2 dimensi yang kita buat terlebih dahulu. Kemudian ini kita bisa ubah nantinya akan menjadi 3 dimensi. Itu menggunakan tools yang ada di sini, itu tools press pull. Kemudian ada 3D rotate dan kita ubah view-nya dari sini. Mungkin langsung saja akan saya buatkan hasil dari 3D-nya seperti berikut ini. Baik, ini adalah tampilan hasil dari 3 dimensi yang telah saya buat menggunakan tools press pull. Di sini kita menggunakan ukuran-ukuran yang telah ada pada soal. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menyatukan dua bidang ini gunakan 3D rotate. Kita klik terlebih dahulu pada komen. Kemudian kita pilih enter, kita pilih semua dulu, select object, kita ulangi lagi 3D rotate. Nah, ini kita bisa ubah ya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini kita sesuaikan dengan gambarnya. Kemudian ini kita naikkan lagi, soalnya agak ke bawah dikit. Seperti ini. Jika udah, ini ada yang bagian kita tambahkan di bagian sebelah sini. Kita bisa gunakan press pull lagi. Nah, ini sepanjang 6,5. Seperti itu. Kemudian garis ini bisa kita hapus ya. Kita hapus. Selanjutnya kita ubah lagi posisinya tadi seperti semula. Nah, ini kita select objek dulu semuanya, kemudian kita move, kita cari titik endpoint-nya, kita ubah, kita matikan ortonya. Di
sebelah sini kita cocokkan. Oke, nah ini udah jadi ya hasil dari 3 dimensinya, bangun ruang 3 dimensi. Kita bisa lihat tampak dari depannya seperti ini, kemudian tampak kanannya seperti ini, dan tampak atasnya seperti ini. Oke, ini tampak atas sudah jadi. Kemudian ini kita bisa lakukan langkah selanjutnya, yaitu kita viewpoint, atau kita buat union terlebih dahulu agar menjadi satu kesatuan antar bangun yang lainnya. Kita buat ini, enter. Oke, sudah. Ya udah, ini kita bisa langsung plot di bagian sini, tapi kita ubah dulu. Semisal kita ingin mencari 3 pandangan di bagian sini, kita ke layout. Ini adalah tampilan pandangan yang telah jadi seperti itu. Di sini sudah ada, ini kita hapus saja ya. Kita hapus. Dan ini kita hapus saja. Baik, ini kita hapus. Kita bisa gunakan layout satunya sepertinya. Nah, ini kita bisa gunakan layoutnya di sini, layout. Nah, jika kita mencari pandangan yang kita inginkan, itu kita bisa gunakan ini, view, kemudian base, kemudian base, dan akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah dari tampilannya. Bagian tampak depannya ini bisa kita enter atau klik, kemudian kita enter, kemudian muncul bagian tampak kanannya. Taruhin dulu, kemudian tampak atas ya. Bisa kita ubah. Bisa kita taruh dulu seperti ini. Aduh, salah. Kita ulangi lagi, view, kemudian base from model space. Ini tampak depannya terlebih dahulu. Enter lagi, tampak kanan, tampak 3D-nya. Ini kita kemudian enter. Nah, ini bisa kita pindahkan ya. Misalnya ini di sini, kemudian ini di sini, kita ubah lagi, dan ini di sini. Oke, nah ini udah jadi. Nah, untuk bagian 3D ini bisa kita ubah edit view-nya. Ini kita hidden lens, kemudian pilih yang set with visible lens. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Udah jadi. Langkah selanjutnya ini adalah pemberian dimensi. Dimensinya ini bisa kita berikan dengan cara mengklik pada command window itu dim dimension. Nah, ini bisa kita contohkan, misal di sini dan di sini, seperti ini. Mungkin ini langsung saja saya akan buatkan dimensinya. Oke, kita buatkan dimensinya. Di sini lagi. Di sini. Ini 16. Kemudian dari sini lagi. Dimensi 60. Oke, ini udah. Kemudian bagian sini kita buat dulu dimensinya 38 ya. Kita buat lagi dim
Mungkin langsung saja ini akan saya buatkan hasil jadinya agar tidak terlalu makan waktu yang lama. Mungkin akan saya skip sampai di sini aja pembuatan dimensi, nanti akan saya lanjutkan lagi. Baik, akan saya lanjutkan. Baik, ini adalah hasil dari pembuatan dimension dengan menggunakan dim style. Ini juga ada penambahan langsung etiket biar langsung jadi. Etiket ini yang kita gunakan adalah yang telah kita dapatkan dari Aslab, jadi tinggal kita masukkan aja. Nah, langkah selanjutnya adalah ini bisa langsung kita plotting di sini. Setelah kita mau plotting, kita klik. Kita plotting. Ini agak loading ya. Nah, kita klik continue to plot as single sheet. Dan ini kita ganti ke DWG to PDF. Kemudian ini kita pilih ISO 4 yang full black. Yang ini. Dan ini kita ganti ke window. Kita ubah dulu. Nah, kemudian ini kita klik fit to paper dan center to the point. Kita preview dulu hasilnya gimana, apakah pas apa tidak. Nah, ini adalah hasilnya. Ini udah benar. Ini merupakan hasil setelah di plotting, jadi ini bisa kita save menjadi PDF langsung saja. Kita save. Nah, baik, ini adalah hasilnya setelah kita buat PDF. Sini. Nah, ini kita save. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ramadhani dengan NIM 21090360037. Saya berasal dari kelompok besar 3 dari kelompok kecil 3.6. Di sini saya akan menjelaskan proses penyelesaian dari soal 2, modul 5 praktikum industri 1. Pada modul 5 ini kita diminta untuk membuat objek 3D dengan proyeksinya yang disertai juga dengan dimensi. Untuk membuat objek 3D dari halaman AutoCAD ini, melalui workspace setting di sini dapat dari drafting and annotation dapat diubah menjadi 3D modeling. Pada lembar kerja 3D modeling ini terdapat beberapa tools yang dapat digunakan untuk membuat objek 3D tersebut. Sebelum memulai menggambar objek 3D tersebut, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengatur unit drawing dengan mengetikkan perintah unit. Kemudian presisi yang digunakan adalah 0,00 dan satuan yang digunakan adalah milimeter. Kemudian klik OK. Selanjutnya, skala di sini dapat diatur menjadi 1:100 dan ortomode dapat diaktifkan juga untuk mempermudah menggambar garis-garis tegak lurus. Selanjutnya, bagian pertama yang dapat digambarkan di sini adalah bagian pandangan atas. Bagian pandangan atas ini dapat digambarkan secara sederhana terlebih dahulu. Pertama, dapat dibuat persegi panjang yang mengelilingi bagian luarnya dengan menggunakan rectangle. Rectangle yang dibuat di sini adalah rectangle dengan ukuran 128 mm kali 64. Dari rectangle ini nanti akan ditambahkan lingkaran-lingkaran sesuai pada gambar. Kemudian ditambahkan juga garis tengah di bagian dalamnya. Di sini saya akan menggambarkan lingkaran dengan menggunakan opsi center diameter, yaitu 12 diameternya. Kemudian, untuk lingkaran selanjutnya yang bagian bawahnya, yang sejajar di bagian bawahnya itu berjarak 36 mm.
Dan di sini dapat digambarkan lagi lingkaran dengan diameter 12. Kemudian lingkaran ini dapat dipindahkan dan digambarkan juga lingkaran yang lainnya. Setelah keempat lingkaran ini digambarkan, garis bantu yang tengah ini dapat dihapus saja. Kemudian gambarkan garis dan menggunakan tools line dari titik tengah sini, dari midpoint bagian kiri kanan ke bagian kiri atau sebaliknya juga bisa. Kemudian buat offset dari garis ini sepanjang 4 ke atas dan juga 4 ke bawah, karena lebar dari garis tengahnya itu adalah 8 mm. Seperti ini, dan kemudian yang garis tengahnya ini dapat dihapus. Kemudian gambar ini dapat dilihat posisinya dengan untuk menggambarkan bagian depannya. Untuk menggambar bagian depan, garis yang luar ini dapat dijadikan objek 3D terlebih dahulu dengan menggunakan tools extrude. Ini panjangnya dapat kita tentukan sendiri. Di sini panjang dari tinggi maksudnya. Tinggi dari balok ini adalah 20. Kemudian pada bagian depannya ini terdapat sebuah rongga berbentuk balok lainnya dan juga rongga dari lingkaran-lingkaran ini. Pertama-tama dapat digambarkan terlebih dahulu sebuah persegi panjang dengan menggunakan rectangle dengan panjang 55 dikali 8. Kemudian rectangle ini dapat dipindahkan dari sudut sebelah sini, dapat dipindahkan menjadi sejauh 27 mm. Kemudian gunakan tools 3D rotate dan arahkan yang merah ini kemudian dirapikan saja. Seperti ini. Kemudian lingkaran-lingkaran dan persegi ini dibuat press pull-nya. Press pull ini untuk membuat objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi tadi. Dibuat. Kemudian setelah itu dibuat rongga-rongga dari bagian balok ini dan juga lingkaran-lingkaran. Ini adalah gambar yang sudah diberi rongga berupa balok lain di sini. Dan juga keempat lingkaran ini juga merupakan rongga dari bangunan tersebut. Untuk dapat melihat lebih jelas bentuk 3D yang sudah dibuat ini, dapat dipilih menu visual style pada view di sini. Dan itu dapat juga menjadi shade of green. Dan di sini dapat terlihat bahwa terdapat lubang-lubang dari daun ini. Selanjutnya, objek lain yang dapat dibuat adalah bagian pada pandangan samping kanan. Sebelum membuat objek 3D-nya, dapat digambarkan terlebih dahulu objek 2 dimensi dari pandangan kanan tersebut. Terdapat lingkaran dan juga garis pada objek tersebut. Untuk lingkarannya, terdapat sebuah lingkaran dengan ukuran 40 diameternya. Kemudian di dalamnya ada lingkaran dengan ukuran 20 dengan titik pusat yang sama. Lingkaran yang 20 ini nantinya akan menjadi rongga dari lingkaran berdiameter 40. Selanjutnya dapat ditarik garis ke bawah untuk membuat garis horizontal di sekitar semuanya. Itu sepanjang 56 dari titik pusat.
Kemudian gambarkan garis sepanjang 64. Garis 64 ini dapat dipindahkan dengan titik tengahnya sini menyentuh titik garis endpoint dari garis ini. Kemudian tarik garis dari sini ke titik tan di sini. Garis yang tengah tadi dapat dihapuskan. Kemudian di sini dapat digunakan tool press pull. Untuk press pull yang lingkaran ini, lebarnya itu adalah 20. Kemudian untuk yang bangun lainnya ini adalah 14. Jika sudah terbentuk seperti ini, maka bangun ini dapat diputar dengan menggunakan tools 3D rotate. Pilih dulu semuanya, kemudian pilih 3D rotate, dan gunakan yang bagian merah ini hingga berdiri seperti ini. Nah, kemudian ini dapat di copy dulu. Di sembarang buat aja. Ini dapat diputar lagi. Dapat dirapikan juga kembali dengan menggunakan mirror atau fitur lainnya yang dapat mengatur ini hingga pas. Ini adalah hasil dari penempatan dari bagian kanan dan kirinya. Untuk dapat lebih dilihat lebih jelasnya, visual style di sini dapat dilihat menjadi shade of gray seperti ini. Kemudian untuk bagian tengahnya itu dapat ditarik press pull dari bagian setinggi 28 mm. Kemudian pada bagian terakhir di sini, di sekitar sini itu dapat digambarkan sebuah prisma segitiga yang dapat digambarkan dengan menggunakan tool switch. Pertama tentukan dulu titik poinnya di sini. Kemudian untuk lebarnya ini adalah 8. Tingginya itu 28. Seperti ini. Untuk keseluruhan objek 3D ini sudah selesai digambarkan, maka untuk dapat menggambarkan proyeksinya dapat dipilih model di sini. Di layout 1, ini dapat dihapus saja, kemudian pilih base. Setelah dihapus, dapat dipilih base di sini, kemudian pilih from model space. Dari from model space tadi akan ditampilkan gambar tampak depan, kemudian atas dan juga kanannya. Kemudian yang atas, kanan, dan objek 3D-nya. Kemudian tekan enter. Untuk mengubah ini,
objek 3D-nya agar tidak berupa garis-garis seperti ini, maka dapat dipilih view edit, kemudian pilih shape with visible lines. Seperti ini. Selanjutnya, sebelum menambahkan etiket, layout pada kertas ini dapat diubah terlebih dahulu, yaitu dengan pada plot. Di sini nantinya objek gambar ini akan diubah menjadi PDF, jadi dapat dipilih DWG itu PDF, kemudian pilih kertasnya ISO Public A4 yang 297 kali 210. Nah, kemudian ini di apply to layout. Kemudian di sini dapat ditambahkan etiket dengan mengklik insert. Dan etiketnya bisa ditambahkan. Disesuaikan dengan kertas yang sudah diatur tadi. Setelah ditambahkan etiket seperti ini, letak dari objeknya ini bisa diatur menyesuaikan gambar etiketnya. Baik, di sini terdapat gambar objek 3D serta proyeksi Amerika dari objek tersebut. Langkah berikutnya yang dapat dilakukan adalah memberikan dimension pada setiap ukuran di sini. Dimension dapat diberikan dengan mengetikkan perintah kemudian di sini dapat diberikan ukurannya dan ini dapat diatur pada dim style. Seperti ini. Setelah semua gambar telah diberikan dimension, maka langkah berikutnya yang dapat dilakukan adalah melakukan plotting. Untuk melakukan plotting dapat diketikkan perintah plot. Kemudian di sini dapat dipilih layout, tapi juga bisa dipilih window. Dan ini plot scale-nya dipilih yang fit to paper agar hasilnya lebih rapi. Kemudian untuk memastikan gambar yang diplot dapat dipilih preview terlebih dahulu. Ini adalah preview dari objek 3D beserta dengan proyeksi Amerikanya. Kemudian jika dirasa sudah sesuai, maka dapat diklik OK dan pilih penyimpanan, kemudian beri nama pada file yang ingin disimpan. Kemudian pilih. Ini adalah PDF dari pengerjaan soal modul 5, soal 2 modul 5. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.